Kayak direkam lagi. Oke, ini kita mau sharing gitu ya teman-teman. Jadi becoming a greater you, prepare your own luck, gitu ya. Jadi gimana kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, gitu ya, dengan kita mempersiapkan keberuntungan. Jadi maksudnya gimana nih ya? Saya dan Doni itu orang yang dari dulu nggak percaya samanya keberuntungan. Dari dulu zaman kita kan bareng udah dari SMP ya, saya sama Doni gitu ya. Jadi selama sekolah gitu ya, terus selama apa kita nyari kerja, dulu merantau ke Jakarta, dari Semarang ke Jakarta, itu juga nggak percaya namanya bejo, keberuntungan gitu ya. Oh, gue bejo tok, kalau orang Jawa bilang gitu ya. Ini Mbak Cecil tahu ya, bejo tok. Gitu. Artinya beruntung doang nih gitu. Nah, Hasta itu sama Doni nggak percaya itu namanya keberuntungan gitu ya. Misal contoh ya, waktu sekolah dulu ya. Waktu sekolah itu kita ujian gitu ya. Kalau ujian berarti kita persiapan nih biar hasilnya bagus tuh belajar. Nah, kalau Asa belajar. Nah, kalau Doni itu persiapan nih. Sebelah gue duduknya siapa ya? Ntar yang jaga ujian siapa ya? Dia bisa nyontek kayak strateginya dia juga mikir, tapi dengan strategi yang berbeda nih kita. Nah, itu artinya juga persiapan ya teman-teman ya. Terus begitu juga kita mencari pekerjaan, kedua ya. Mencari pekerjaan tuh di tahap awal hampir semua yang kita apply itu pasti lolos. Psikotes Astra, psikotes yang BUMN semuanya pasti lolos. Karena ini ada ahlinya ya psikolog ya. Itu saya pelajarin loh. Ya, kita dulu udah ada zamannya internet ya waktu kita masuk pertama kali kerjaan gitu ya. Jadi kisi-kisi nih ujian masuk di Astra gitu, psikotesnya kayak gimana sih, ujian masuk ke kuliah gitu ya, itu kita pelajari nih. Asa sama Doni udah ada kayak misalnya gambar orang dari gambar pohon, pohonnya gimana nih yang mereka lihat, yang mereka cari itu seperti apa sih ya. Jadi ada yang pohonnya lengkap ya, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya kayak gitu. Nah, ada buahnya. Nah, kita udah tahu kayak gitu ya. Tapi nggak ngerti sih itu artinya apa. Tapi oh nih kan ada forum-forum dulu Kaskus ya teman-teman ya. Itu Kaskus kita baca-baca di situ ya, cari tahu. Nah, itu entah apa ya, whatever is that, itu namanya preparation, dalam bentuk preparation untuk kita mempersiapkan keberuntungan. Nah, begitu kesempatan datang, kita udah siap nih, oh gue udah tahu nih cara ngerjainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini paling nambahin sih, ini jadi ini kan perjalanan kita ya belum lama sih, memang sih, masih belum ada 2 tahun juga kan. Tapi ini suara lu jelas ya, Ko Salim ya? Clear. Cek. Jelas ya. Ini perjalanan kita selama ya sepanjang kita join di Pro, tapi ini sebagai bentuk refleksi juga buat kita, buat saya sih terutama sih, karena kalau aku pikir-pikir, kayak ada tangan-tangan yang nggak kelihatan sih membantu perjalanan kita selama ini. Nah, itu yang mau aku share, yang mau kita share malam ini. Jadi kalau teman-teman berekspektasi ada tekniknya atau seperti apa, sebetulnya nggak ada sih. Ini semua orang punya peluang yang sama. Jadi semua orang punya peluang yang sama, semua orang bisa. Bukan seharusnya sih, semua orang diciptakan bisa. Tinggal bagaimana kita ya ini prepare. Tinggal mau prepare atau tidak. Gitu tinggal ya. mau prepare atau tidak. Jadi ini nggak ada materi khusus, nggak ada teknik khusus. Kita hari ini benar-benar sharing. Bisa jadi apa yang Doni sama saya sampaikan itu mungkin belum sesuai sama teman-teman. Tapi selama yang kita jalani sampai hari ini adalah teknik yang yang menurut kita ini quote on quote manjur ya. Manjur, benar. Banyak closingan yang nggak masuk akal lah ya, kalau kita pikir-pikir ya. Atas izin Allah, atas izin Tuhan ya banyak hal keajaiban yang terjadi. Tapi di balik keajaiban itu kalau aku pikir-pikir ada satu benang merah nih yang bisa jadi sharing hari ini kasih masukan ke teman-teman. Ya bisa diduplikat banget lah ini gitu ya. Oke, kita mulai dari background gitu ya.
Oke, background tuh latar belakang ini ya, latar belakangnya kita gitu ya. Jadi yang pertama itu right time, jadi waktu yang tepat. Nah, kalau boleh saya ini sharing gitu ya, ilmu fisika ya. Saya dulu electrical engineer ya. Ada namanya hukum Newton ya, namanya momentum. Momentum itu equal kecepatan dikali dengan massa. Jangan berpikir berat ya, teman-teman ya. Kecepatan itu adalah kilometer per jam ya. Nah, jam itu artinya waktu, timing. Nah, momentum itu terjadi saat berhubungan dengan waktu juga ya. Waktu dan massa. Massa artinya kapabilitas kita juga gitu. Nah, right time ini waktu yang tepat. Nah, waktu saya Doni join gitu ya, itu waktunya yang tepat juga ya, karena Doni dari dulu sering seneng banget belajar. Pokoknya aneh lah, beda banget sama waktu SMA ya. Waktu SMA dia posisi menentukan prestasi, bener Mbak Cucu. Doni tuh mikir gitu ya, ini sebelah gue siapa ya yang bisa gue contoh. Tapi turning point-nya setelah dia merantau kuliah, ya karena Doni dapat beasiswa dan nggak mau ngelepasin beasiswa itu, mau nggak mau dia harus berusaha gitu ya. Karena di perkuliahan ternyata nggak ada nyontoh, nggak ada nyontek. Di perkuliahan semua kerjain sendiri. Terus akhirnya gue mikir, wah malu juga nih kalau gue yang liar sendirian. Akhirnya ya mau nggak mau ya belajar sendiri jadinya. Jadi bertahan, cara bertahannya ya mau nggak mau belajar sendiri. Nah itu, ini Doni berubah banget ya, karena saya membersamai Doni dari SMP ya. SMP itu Doni bisa ranking 6 gitu ya misalnya. Kalau saya alhamdulillah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, Doni itu tahu-tahu muncul di ranking 6. Terus itu dia itu ya nggak kaget Doni ranking itu karena sebelahnya siapa gitu. Jadi setiap awal tahun itu saya selalu menakar peluang. Sekelas sama siapa? Jadi nomor absen saya 23, saya lihat 22 sama 24 siapa. Nah itu udah selama setahun itu dari awal tahun saya udah pendekatan sama dia. Karena nanti udah approaching. Jadi nanti ketika kita dari SMP. Jadi ketika ujian ya ada simbiosis mutualisme katanya. Ya Doni cerita dikit ya, kita dari SMP. Ya salah satunya gara-gara nyontek itu gue ilfil sama Doni. Jadi Doni udah pernah nih nembak gitu ya, tapi gue tolak nih gara-gara ngelihat nyontek gitu ya. Karena gue ngelihatnya suka sama orang pinter aja gitu loh. Nah ini itu nyontek terang-terangan banget gitu. Mana kan saya kan dia kan Gita kan namanya. Jadi ada satu orang di tengah-tengah kita direcokin sama dia tuh saya ngelihat dengan nyata gitu. Dan akhirnya ya ilfil gitu ya. Nah ini right time. Ya, waktu join Doni ini senang belajar ya. Jadi waktu itu dia sering ikut sertifikasi ya. Terus habis itu ditemukan sama Sinta, teman sekantornya Doni gitu ya. Terus pengen ngambil CFP. Ceritanya tuh kita direkrut dari CFP nih Doni. Nah habis itu Sinta ngenalin sama Kosalim gitu ya. Terjadilah perbincangan itu. Nah terus sampai akhirnya Doni mau ke kota Casablanca. Dulu AAJI masih di Kokas teman-teman. Tahun 2019 masih offline. Doni bela-belain ke sana karena apa? Dapat voucher. Dapat voucher dari Kosalim gitu ya. Jadi ya udah berangkat aja. Gue sih bilang ya udah berangkat aja, lumayan ini kalau saya lihat dari vouchernya Doni. Dapat HAJI gratis, mestinya bayar loh. Ini kita malah dapat uang. Terus Doni berangkat lah. Nah setelah itu NPL udah jadi gitu ya, nggak jalan sama sekali gitu ya. Nah itu di waktu yang tepat. Nah terus kemudian pandemi kita semua WFA, Doni WFA, saya WFA. Nah inilah turning point-nya saya diseret juga ya sama Doni ya. Waktu itu training Kamis ini. Waktu itu yang ngisi Sinta sama Kosalim. Ngomongin apa saya lupa ya, pokoknya tentang self development gitu ya. Nah, habis itu saya yang lagi kerja WFA di jam segini tuh saya kerja gitu ya. Nah, Doni di sebelah saya lagi training ini di speaker. Nah, saya ikut dengerin. Nah, ini bagi pasangannya yang belum join bisa nih di speaker ya, teman-teman ya. Siapa tahu kayak saya ya, keseret gitu ya. Terus akhirnya saya dengerin gitu ya. Gue dengerin, ini apaan sih? Kok oke ya? Kok ini kok ngomongin ini ya? Pengembangan diri gitu loh. Dan selama ini di kantor saya nggak dapet gitu ya. Terus
udah dengerin dulu, udah kerjaan ditinggal. Kalau nggak bisa. Akhirnya saya sambil kerja sambil dengerin itu. Terus dari itu Doni bilang, kita ketemu dulu sama Ko Salim, dia bilang gitu. Saya nggak tahu ini ngomongin apa gitu ya. Ternyata ngomongin bisnis prudensial gitu. Dan akhirnya ya singkat cerita saya mau join dengan jalur ProVenture karena dapat gaji gitu ya. Karena saya karyawan dan service generation ya. Nggak mungkin saya gaji kalau misalnya full time kan langsung nol kan ya. Nah, ProVenture itu bagus banget teman-teman. Jadi dapat gaji, saya yang karyawan nggak kaget, tetap dapat income gitu, nyambung terus gitu ya. Jangan singing. Oke, terus yang kedua ini adalah right place. Ya, right place. Nah, Doni ini udah tahu bisnis asuransi sebelum ketemu Ko Salim. Karena terus Doni ini udah tahu nih, asuransi ini bisnis yang masuk akal, bisnis yang bagus sebelum ketemu Ko Salim. Karena Doni udah pernah mau direkrut juga gitu ya. Sama si Ono gitu, yang hijau sama yang biru juga pernah. Gitu ya. Jadi dulu sama Manulife sama Allianz tuh pernah mau hampir rekrut karena dulu sama agent yang sebelumnya itu saya sendiri yang cari asuransi. Jadi dari awal memang fungsinya asuransi sendiri ya alhamdulillah begitu memang udah tahu ini buat apa sih, makhluk ini tuh buat apa sebenarnya. Nah dari pertemuan pertama sama agentnya terus bilang kenapa lu nggak join di Manulife aja langsung. Nah, waktu itu saya belum kebuka ya kayak nggak dapet feel-nya aja. Sampai saya bilang gini, yaudah deh, gue bantuin lu jualan, komisi lu aja ngambil, terserah lu mau kasih gue berapa gitu. Gue nggak tahu tuh seberapa besar komisinya dia dapat, tapi si agent sampai mau, yaudah kita bagi dua aja. Tapi itu cuma bincang obrolan biasa aja, sampai nggak pernah ada yang kejadian sampai closing. Nah akhirnya balik lagi di 2019 ya, 2019 perjumpaan saya dengan Sinta, terus ketemu sama Ko Salim. Nah ya, yang ini ada hubungannya sama yang right time, right place, terakhir right man. Jadi kita pas kebetulan waktu itu saya lagi cari provider buat CFP, dapatlah kesempatan buat bisnis di Prudential, dan alhamdulillah begituan kita ketemu sama Ko Salim. Nah, maksudnya itu yang right place itu Doni udah tahu nih. Doni kalau Doni ngerti lagi nih, kalau saya enggak, saya engineer teman-teman ya. Jadi right place itu maksudnya seperti ini. Jadi Prudential, Doni udah tahu nih, Prudential itu perusahaan yang terbesar, asuransi terbesar di Indonesia, dia udah tahu gitu ya. Jadi ada orang Manulife datang gitu ya, terus Doni udah beli umur 25 udah punya UP 2M. Umur segitu ya teman-teman ya. 24 lah kita proses gitu ya. Nah itu dia nyari sendiri, ngitung sendiri gitu ya. Ternyata ngitungannya salah gitu ya, karena belum ikut CFP. Karena belum ikut CFP. 2M pun salah ya ngitungnya gitu ya. Nah terus sampai diajakin si Manulife itu, ayo kita join bisnis. Terus Doni sempat nyodorin saya. Ini buat side hustle tuh. Sekarang kan zamannya side job, side hustle ya bahasa kerennya gitu ya. Side hustle nih gitu. Daripada kerja doang, terus Doni nyodorin saya ke agent itu. Wah saya nggak suka banget. Kenapa gitu ya? Agentnya itu nggak berhenti telepon sebelum saya angkat teleponnya. Jadi tuh wah kayak apa ya, hard selling ya itu namanya ya. Nah itu saya feel gila mau jadi agent nggak mau. Kayak itu image agent di saya, itu agent Manulife gitu ya. Dan saya udah kadung save nomornya kan, wah dia mau WA-nya panjang lebar, berbalik saya, tapi nggak saya blok teman-teman. Ya maksudnya kan dia juga berusaha ya gitu ya, cari uang. Wah nanti sakit hati ntar ya. Nah, terus ada juga yang dari Allianz itu juga pernah ngerekrut gitu ya. Nah, ternyata kalau ini udah keduluan saya udah di Pro gitu ya. Oke, terus right man-nya kalau ini kebetulan nih kita ketemunya Ko Salim sama Sinta, orangnya logik sama kayak kita, sama Doni. Nah, waktu ketemu yang
agent Manulife itu kita nggak masuk sama sekali. Diiming-imingin cincin, berlian, tas mahal itu nggak masuk sama sekali. Jalan-jalan luar negeri nggak masuk gitu ya. Nah, ini right man-nya. Ini siapa tahu teman-teman juga bertemu ya orang yang tepat gitu. Oke. Nah, ini ada apa namanya cara ya, 2 cara. Nah, ini ilmu yang apa namanya, ilmu yang kita ya selama ini yang kita dapat ya. Jadi ini perjalanan dan pengalaman kita rumuskan ya seperti tahu, ini. Ya kita nggak nyoba merumuskan, cuman kita mempersingkat aja sih. Jadi kita bagi jadi 2. Yang pertama itu inbound sama inbound dan outbound. Nah, inilah yang apa namanya memperbesar peluang kita bertemu dengan keberuntungan. Nah, kalau ini masuk penjelasan. Yeah. Nah, ada 2 hal. Yang pertama itu nah, ada 2 hal. Yang pertama itu terkait inbound. Inbound itu bedanya apa sih inbound sama outbound? Inbound itu kayak apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita bisa ubah, tapi kalau beda dengan outbound. Kalau outbound itu sesuatu yang kita kasih ke orang lain, tapi kalau inbound ini sesuatu yang benar-benar ada di dalam diri kita yang kita bisa ubah atau maksimalkan. Nah, inbound kalau yang saya pelajari selama ini, yang pertama itu adalah training. Simple ya, tapi kita ada perbedaan ketika orang yang sering ikut training sama orang yang udah tahu sih tapi sekali aja ikut training. Ini juga yang jadi pengalaman saya. Jadi dulu tuh awal-awal saya memang sempat sering ikut training. Akhirnya apa, kebawa gitu loh, pingin jualan, pingin ketemu orang, pingin prospek, pingin presentasi. Terus sampai suatu ketika, kok kayaknya yang di trainingin itu lagi. Saya udah mulai ngerasa tuh, ini mah udah pernah. Akhirnya saya nggak ikut. Ujung-ujungnya adalah ya saya nggak mau lagi tuh intensitas saya buat presentasi, buat ketemu orang udah mulai turun lagi. Nah, tapi beda ketika kita memang dari awal udah nyisihin waktu buat training. Training itu seminggu itu kita ada 3 kali loh. Hari Senin, hari Kamis, malam ini, sama hari Sabtu. Nah, dari situ ya hal yang paling saya rasakan ketika setelah ikut training adalah ingin ketemu orang, ingin buat presentasi. Tapi ya pastilah ya pingin ada closing ya. Tapi yang paling utama adalah intensitas kita untuk ketemu orang itu jadi lebih semangat gitu loh. Kita lebih ingin ketemu sama orang. Itu yang pertama terkait inbound. Ada tambahan nggak? Iya, kalau training tuh ibaratnya gini ya, kita males gitu ya, tapi saya sama Doni itu pasti paksain buat training. Kalau misalnya nggak berhalangan, meskipun masih di jalan di training gitu ya. Nah, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu ya. Begitu kita nggak training gitu ya, nggak kita hilang gitu ya. Nah, itu tuh semakin energi negatifnya itu semakin besar. Nah, kalau kita training ini kan berkumpul sama orang-orang yang positif ya, yang di grup ini. Kita mempunyai tujuan yang sama ya, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Sama ya tujuan kita di sini seperti itu. Nah, di training ini mau nggak mau tuh kita ketularan. Ibaratnya kayak Doni nih ya. Kayak Doni waktu kuliah itu ya. Dia kejebur di kolam yang orangnya pintar-pintar dapat beasiswa semua. Teman-teman tahu Universitas Bagri ya, tahun 2008 2007 itu barusan berdiri. Gitu ya. Nah, terus dia itu ngasih beasiswa ke sekolah-sekolah daerah yang favorit gitu ya, orang pintar-pintar gitu. Nah, dikasih full beasiswa 4 tahun gitu. Nah, Doni itu masuk pun itu gara-gara itu gara-gara jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Bahkan belajar pun saya enggak sebenarnya. Belajar enggak gitu. Jadi dia strategi. Tadinya tuh dia duduk di sebelah saya. Terus dia pindah nyari temannya yang menang Olimpiade Matematika dong. Serius. Terus dia duduk di belakangnya. Ya otomatis lah gitu ya. Ya jalan Tuhan juga. Ini mungkin juga ya dia baca peluang juga ya. Terus dari situ dia keterima lah di sini. Padahal astaga. Saya keterima juga, tapi nggak jalur beasiswa. Ya, saya nggak beasiswa. Nah, saya dapat beasiswa
plus tiap bulan itu dulu tuh dapat 1 juta tiap bulan. Ada uang saku. Modalnya apa coba? Modalnya tuh membaca peluang aja. Jadi datang, kita cari ruangan kosong, terus ada teman gue tarik aja, lu duduk sini deh. Ini enak, duduknya sini enak. Gitu. Pokoknya, nah itu, terus habis itu udah terlanjur nih ke kandang buaya ya. Mau nggak mau ya kita berubah. Doni berubah banget. Ini saya saksinya ya, Doni tuh dulu baca buku komik gitu ya. Sekarang Kak, buku kita tuh penuh buku berat-berat gitulah. Saya sampai dijejelin juga ya akhirnya juga karena kita sering bareng gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi training ini bagus banget teman-teman. Kesel-keselnya teman ketemu nasabah sedih gitu ya, paksain buat training gitu ya. Itu ngaruh banget buat inbound kita gitu. Oke. Ini selanjutnya adalah deep down. Nah, deep down ini berat juga ya. Ini hasil pemikirannya Bapak Doni. Enggak sih sebenarnya deep down ini lebih ke rendah hati kita lah ketika misal kita ketemu nasabah, misal kita ketemu orang, banyak banget selama ini closingan dari kita itu justru bukan dari orang yang kita prospek, tapi dari temannya orang yang kita prospek, entah dari saudaranya orang yang kita prospek. Padahal waktu itu kita nggak expect apapun dari si teman yang kita prospek. Ya profesional aja sih ya. Jadi kita prospek, lu beli alhamdulillah, lu nggak beli ya kita tetap temenan. Komunikasi itu yang kita jaga sampai kapanpun sampai sekarang karena pada akhirnya memang kita nggak pernah tahu mungkin Tuhan kasih jalan buat kita prospek itu orang bukan buat dia yang closing. Kita ibaratnya udah kita kasih tahu, udah kita jelasin, lu butuh insurance, perlunya insurance seperti apa. Tapi kalau memang hatinya nggak tergerak, ya mau gimana lagi? Karena beberapa kasus itu pernah, jadi kita yang prospek ke seorang teman itu nggak beli sama sekali. Padahal menurut kita sih dia punya duit ya. Menurut dia punya duit, dia mampu lah. Dia malah jelasin Dia malah menjelaskan perlunya asuransi ke orang lain. Jadi prospekin ya, dia prospekin orang lain. Itu yang akhirnya orang lain itu oke deh, gue mau deh beli asuransi. Si teman kita itu carinya ke kita, padahal dia itu kayak cuma terusin apa yang kita omongin. Closingnya bukan di dia, tapi di temannya itu. Nah, ini sering banget selama 1,5 tahun ini kan, jadi ring 1, ring 2-nya Hasta Doni itu nggak bagus ya teman-teman ya. Iya, masih sebentar. Jadi ring marketnya itu nggak oke gitu loh, gitu ya. Paling closing tuh paling bener 1 juta itu, ini bagus banget gitu ya. Bagus ya. 500.000 ya, marketnya tuh gitu ya. Nah, tapi waktu itu kita hajar aja gitu ya. Waktu awal-awal tahun, 1 tahun pertama, kebetulan saya juga ikut Proventure gitu kan. Nah, itu sehari itu presentasi, pokoknya seminggu itu saya ada target minimal 14 orang. Minimal 14 orang. Gitu ya. Misal nih hari ini udah pokoknya saya masang targetnya dalam 1 minggu udah ketutup nih 14 orang. Entah closing apa enggak gitu ya. Ya itu, saya juga sudah pernah cerita ya 70 orang belum ada yang closing gitu. Nah, itu tapi berbuah ya ini yang Ko Salim bilang juga waktu itu ya. Bisnis itu bukan tentang matematika. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita closing 10:1 itu ternyata enggak kayak gitu ya. Nah, ini waktu itu terus habis itu kita ada teman yang nolak gitu ya. Menolak, yang pertama itu yang mulai keajaiban itu, ini orang nolak nih. Dia udah nggak punya uang juga gitu ya. Maksudnya dia udah percaya sama asuransi, tapi gimana lagi? Marketnya salah market saya. Dia nggak punya uang gitu ya. Nah, terus kemudian dia itu ternyata ngerekomendasiin tantenya. Nah, kalau tante om itu kan berarti usianya udah 50 ke atas ya. Nah, itu keajaiban pertama terjadi, terus langsung prosesnya cepet ya. Dia nyari kesehatan, ada FYP 40 juta. Itu yang pertama kali, itu bulan ke-4. Setelah saya prospek itu ya. Yang tidak membuahkan hasil ya teman-teman, tetap aktivitas gitu lah, tetap action gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua itu yang Mbak Tia.
Iya, Nah, yang akhir tahun kemarin ya, yang mengantarkan kita nutup ke MDRT ya, karena waktu itu di bulan Desember tuh MDRT Hasta sama Doni kurang 129 juta. FYP ya teman-teman ya, 129 juta di awal Desember gitu ya. Itu masih kurang 129 juta. Langsung habis itu kita ngelis nih teman-teman siapa aja gitu ya. Kita itu udah datengin tuh tiap Sabtu Minggu atau malam hari ya, waktu weekend, weekdays gitu ya. Karena kalau siang kan kita ada kegiatan, terus Doni juga masih full time di kantor juga ya, masih kerja gitu ya. Nah itu. Nah terus yang terakhir tuh kita udah, pokoknya Doni bilang bisa, kita bisa MDRT, bisa. Saya udah sempat nyerah itu waktu itu ya. Terus habis itu yang terakhir itu kita ketemu sama, ini ceritanya lucu juga gitu ya, mantan bosnya Doni barusan resign gitu ya. Terus ya kenapa prospek orang itu, saya udah gitu kan ya bisa doa ya, afirmasi gitu Cik. Nah kok kenapa prospek orang itu gitu ya, orang itu lagi bangun rumah gitu ya, karena tiap waktu prospek banyak orang itu ya rata-rata itu objectionnya karena lagi bangun rumah, dia nggak mau beli dulu, tapi dia oke sama produknya. Nah saya itu waktu itu kalau bangun rumah angkat dulu deh, maksudnya kita serius nih, kurang itu tanggal 28 Desember ya, kita masih kurang 20-an akhir. Iya, 20 sebelum. Iya kan hari Sabtu. Ya sebelum Natal. 24 malam Natal bener. Malam Natal itu kita masih kurang 50. Ya dari 129 udah nih ya merangkak naik gitu ya. Terus 50, terus habis itu puyeng gitu ya. Waduh, kita ini saya udah nyerah waktu itu, terus Doni ngajak itu. Nah, ngapain nih bangun rumah gitu ya. Paling juga ditolak, terus habis itu Doni gini. Udah ngevindok aja seperti biasa gitu ya. Bener, kita Hasta yang vindok. Ya, Doni ngobrol-ngobrol sama suaminya, Hasta vindok. Habis vindok, bener, dia udah punya 8M, teman-teman, UP-nya. Tapi udah sampai sini ya, dia orangnya kayaknya dengerin saya banget. Nah, ini kesempatan datang, teman-teman. Kesempatan datang. Nah, habis itu saya langsung keluarin segitiga insurance. Nah, Mbak, ini udah punya nih 8M. Tapi ada yang bolong nih, Mbak. Yang bolong itu adalah critical illness ya teman-teman ya. Nah ini PCB 88. Akhirnya saya closing itu, saya hitung dia biaya berapa Mbak? Ini. Coba hitungin berapa. Nah langsung nih. Nah di situ langsung ketemu kebutuhannya itu kalau misalnya 5 tahun 60 juta, 10 tahun 43 juta, 43 ya. 40 atau 50? Ya 50 juta. Nah terus di saat itu juga dia mau. Teman-teman aneh kan? Nah itu yang mengantarkan kita ke MDRT itu si Mbak Tia itu ya, itu mantan bosnya Doni gitu ya. Ya itu juga salah satu contoh keberuntungan ya, karena dia itu baru resign November dan selama itu dia belum pernah saya prospek, ini baru pertama kali prospek. Waktu itu saya minta waktu ke dia, Mbak, lo kan tahu kan gue saya lagi running bisnis kan. Gue cuma ngomong gini aja, boleh nggak, Mbak, gue minta waktunya ya, weekend ya, gue main ke rumah lu, kita ngadain survei. Udah, sebatas itu toh. Minta waktu buat survei dulu. Di sepanjang jalan itu, Hasta tuh udah bete tuh, wah closing dari mana lagi. Ini udah tanggal 2 itu ya, 24, kita udah muter-muter gitu ya, terus udah lelah banget ya, itu sore teman-teman, kita tuh nyampe ke rumah Mbak Tia ini, mantan bosnya Doni itu, habis maghrib, udah gelap gitulah. Udah lelah, kita closing di jam 8:30 malam gitu. Iya, jam 8:30 malam. Saya udah ngeliat jam, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Jadi DMDRT gitu. Nah, itu deep down. Oke, nah ini di radically positive. Ini yang tadi Hasta sempat cerita, jadi ya alhamdulillah kita jalan bareng, jadi ketika ada satu yang bad mentally ya, jadi kayak Hasta kan udah hampir nyerah tuh, saya dalam hati cuman ya kita coba aja, kita istilahnya ngeyel lah sama Tuhan lah, masa Tuhan nggak mau bantu, dalam hati itu cuman kayak gitu. Tapi saya nggak pernah bilang dari awal ini pasti closing, ini pasti enggak. Semua kesempatan meskipun ya kalaupun saya tahu itu closing, saya selalu simpan dalam hati. Saya cuma bilang sama Hasta, ini kita coba aja dulu, kita kasih yang terbaik. Karena ya kita peluangnya kan sama lah 50-50 kan.
Sebenarnya peluangnya ya kurang lebih 50-50. Tapi ada sekian persen yang bikin angin itu berubah. Yang bikin angin itu berubah itu apa? Ya ini. 0,000% Ya, cara pandang kita. Kalau kita sekali mikir negatif, ya alam semesta itu ada tarik menariknya sih. Ya alam semesta bakal kasih. Ya udah, karena lu mikir jelek ya udah kita kasih yang gak maksimal. Tapi ketika ada keyakinan, ya percaya deh, pasti teman-teman bakal ngerasain kok. Ketika teman-teman be radically positif, udah yakin lah, pokoknya yakin aja. Itu miracle pasti akan terjadi sih. Iya. Mungkin versinya beda-beda, tapi secara benang merah itu yang saya tangkap, itu yang aku sama Asa tangkap sih. Jadi secara inbound kita lakuin training tiap seminggu 3 kali, kemudian setiap kali kita ketemu orang deep down rendah hati bukan rendah diri, respect ke banyak orang, sama yang terakhir ini ya be radically positif aja. Nah positive ini mindset. Mungkin banyak yang ngeluh ya, positif, berpikiran positif itu juga itu dilatih ya teman-teman ya. Kadang kan kita, wah kenapa sih ini nggak balas? Dulu awal-awal saya juga gitu, gue punya salah apa ya sama orang ini, dia nggak balas WA gitu ya, janji temu dia nggak datang gitu ya. Ya pernah teman-teman gitu ya, tapi kalau kita berpikir positif gitu ya, terus ternyata orangnya hubungin gitu ya, oh kemarin sorry sibuk, oh kemarin gue ketiduran tak gitu ya, ternyata nggak ada hal negatif yang terjadi gitu ya, yang benar-benar terjadi. Nah ini juga be radically positif bisa Hasa sama Doni bahasakan itu ngeyel gitu ya teman-teman. Kayak waktu Juni tahun lalu, Hasa sama Doni memutuskan untuk promosi tengah tahun gitu ya. Setelah 8 bulan kita join, gue mesti promosi nih. Nggak mau rugi nih. Mestinya saya ProVenture bisa promosi di bulan Agustus ya teman-teman, karena ProVenture itu nggak ngikutin reguler promosinya gitu ya. Nah tapi ya namanya kesempatan ya, pengen ngerasain OR juga. Nah ya, kebetulan ada kesempatan, nah sekali lagi ada kesempatan. Nah kenapa nggak kita ambil gitu ya? Karena peluangnya sama gitu ya. Gitu. Terus habis itu ya kita ngeyel gitu ya. Sampai di bulan Mei saya kurang juga ya, ini cerita bukan ngada-ngada ya, di bulan Mei kita kurang 150. Enggak, ini lebih, kalau ini lebih gede. Di bulan Mei itu saya kurang 170. Target 300. Gitu ya teman-teman ya. Kalau target 300 saya enggak. Iya mati. Cek. Aman, lancar. Aman ya? Oh aman ya, oke. Gambarnya pada nge-freeze soalnya. Oke. Nah, tadi di bulan Juni target kita itu masih kurang 170. Nah, ngeyel aja gitu lah ya. Pokoknya tetap saya itu tetap ngeyel prospek gitu ya. Jadi waktu itu udah nyerah, gantian di awal udah nyerah. Jadi nyerah di bulan Mei itu dia tanya ke saya gitu ya. Emang harus ya promosi tengah tahun ya? Emang promosi harus ya? Itu udah mengancam kan, udah lah kalau misalnya ini intinya aku udah mempertaruhkan semuanya, aku udah resign dari kerjaan kesayanganku gitu ya, kebanggaanku ya sebagai engineer 8 tahun ya teman-teman ya, itu aku udah merelakan itu gitu ya, dan aku nggak mau tanggung-tanggung nih di bisnis ini, pokoknya kita harus promosinya ya waktu itu saya. Terus habis itu gimana nih kurang 170 gitu ya, ada teman yang telepon teman-teman di bulan Maret gitu ya. Di bulan Maret itu ada yang telepon, jadi dia mau bikinin asuransi buat kantornya, gitu. Nah, singkat cerita kita bikinin PSS, gitu ya. Nah, itu yang mengantarkan kita untuk promosi 170 tadi. Oke, jadi ceritanya aneh-aneh ya, yaitu keberuntungan. Ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Ini cerita kita soal keajaiban sih sebetulnya sih. Cuman ya kayak yang tadi aku bilang, ada benang merahnya sih sebenarnya teman-teman, sampai bisa keajaiban itu terjadi. Nah, ini konsep kedua, ini outbound. Apa sih yang kita lakukan? Kemudian apa yang kita lakukan nih ke luarnya? Jadi ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail ya next week ya sama Cici Sally ya kalau terkait dengan digital marketing. Tapi ini kurang lebih menyambung silaturahmi lewat Instagram.
Ini yang sering aku lakukan sama Hasta. Jadi say hey first. Dulu tuh saya paling benci tuh main Instagram. Sampai ngelarang saya Instagram punya ya, Instagram. Instagram itu apa namanya? Cuman pamer doang. Ya, Kata gitu. banyak mudaratnya. Setoksik itu ya teman-teman. Karena jadi, saya nggak melihat apa namanya, apa benefitnya sama Instagram buat saya sama Hasta. Sampai akhirnya ya ketemu bisnis ini, kemudian coba deh dari Instagram. Point of view-nya jadi berbeda. Deketin dari Instagram, marketing dari Instagram, bikin relasi dari Instagram. Akhirnya benar. Dari Instagram itulah dengan kita ngepost setiap hari, atau ya nggak harus setiap hari langsung, dengan kita ngepost rutin, dengan kita muncul di story, di feed, itu orang punya penilaian tersendiri buat kita. Jadi kalau sekarang ini teman-teman di Instagram itu taunya saya dan Hasta adalah financial planner. Orang tanya ke saya soal investasi, orang tanya ke saya soal asuransi. Apakah saya tahu banget? Enggak. Kalau ada yang tanya sama asuransi, pasti saya bilang, lu tanya aja ke Hasta, dia lebih jago. Dia ngumpan ke saya. Begitu juga ketika Hasta ditanyain investasi, dia pasti bilang, lu tanya aja ke Doni, dia lebih jago. Nah, sebenarnya itu kayak lebih kayak apa namanya? Saling mengisi itu. Enggak cuma saling mengisi, tapi mengkokohkan. Ini loh, ada yang lebih pinter, bukan ada yang lebih ngerti. Ini loh, Hasta itu lebih ngerti daripada Doni soal insurance. Akhirnya apa namanya kolab marketing itu yang kita lakukan. Gitu. Awalnya dari mana? Ini awalnya dari say hey first. Nah, yang kedua adalah the good name is their name. Jadi ini adalah apa namanya cara kita memberikan respect ke orang lain dengan lebih banyak menyebut nama mereka, lebih banyak menyinggung soal mereka. Bukan soal siapa itu Doni, bukan soal siapa itu Hasta. Tapi ini ada hubungannya sama cerita yang ketiga. Jadi ini the good story is their story. Ketika saya say hey first, itu kan saya pasti merespon status orang lain dulu. Paling gampang komen status ya teman-teman. Kenapa orang mau ngepost suatu story, kenapa orang mau nge-feed suatu feed? Percayalah, karena mereka ingin diberikan komentar. Karena kalau orang nggak mau diberikan komentar, ya ngapain, mendingan gue sharing aja sama Hasta, ini fotonya bagus nih, udah selesai. Japri. Nah, tapi kalau orang ngepost di media sosial, kemungkinan besar karena mereka ingin diperhatikan. Cara gampang, ya mendingan itu si diary, ya. Kalau enggak, apa namanya, Instagramnya di apa tuh, Ci? Namanya tuh di lock atau apa. Cuman aneh aja sih. Akun privat. Ya, akun private, media sosial tapi di private. Nah, alasan utama mereka ingin ngepost, nge-feed itu karena mereka ingin diperhatikan. Cara memperhatikan paling gampang adalah merespon. Merespon adalah salah satu bentuk say hey first yang paling sering kita lakukan. Sampai sekarang. Itu cara paling gampang. Jadi cara kita memaintain. Jadi misalnya kayak kemarin tuh ada yang case-nya lumayan. Itu cara maintain saya sebenarnya bukan tiap hari WA ke dia, bukan tiap minggu WA ke dia, enggak. Setiap kali dia posting, saya kasih respon. Sampai ini orang bosan nggak ya kita komen terus? Tapi dia balas teman-teman gitu ya. Tapi dia apa kayak malah balik cerita gitu loh. Karena saking seringnya kita apa namanya ngomenin gitu ya, tapi komennya yang positif ya teman-teman gitu. Dan kita nggak bahas asuransi sama sekali. Kita nggak ada bahas asuransi sama sekali sih. Bahasan asuransi kita pertama, jadi itu setiap orang punya kesempatan bahas asuransi sama kita satu kali ketika Vindok ataupun di apa namanya ya ketika Vindok di awal. Kemudian masuk ke sisi presentasi. Lu beli gak beli ya udah it's done. Kerjaan gue sama saya selesai. Tapi sepanjang setelah itu komunikasi kita tetap jaga. Iya. Dan bahkan di waktu apa pas mau janji ketemu yang kedua itu Hesta bilang gini, lu beli nggak beli nggak masalah, kita tetap temenan kan gitu. Langsung Hesta tembak gitu ya, seperti itu. Nah cerita lagi ya, yang ini the good name is their name. Jadi dari sekian ratus orang yang kita prospek gitu ya, nggak ada 5 orang yang nanyain
balik, Hesta itu siapa, Doni itu siapa. Kan pernah ada yang tanya ya, Hesta kamu anak keberapa? Wah saya terharu banget loh itu. Dari sekian ratus tuh nggak ada yang nanyain saya gitu loh. Apa namanya, Hesta kamu sukanya makan apa? Wah itu saya terharu banget itu ya. Terus langsung saya approach ya untuk jadi agent gitu. Nggak ada. Bercanda ya. Itu jadi teman-teman di sini artinya kita lebih banyak mendengar cerita mereka gitu. Jadi jarang banget yang tahu siapa Hesta Doni itu, jarang banget gitu yang nanyain gitu ya. Nah ini say hey first itu bukan berarti menyapa gitu ya, tapi artinya kita care. Nah kata Kosaling dulu ya, saya ingat banget ya. Kita diingat itu bukan karena kita pintar, tapi karena kita peduli. Gitu. Nah itu yang saya pegang juga nih. Oh iya bener ya, kita care gitu. Ada yang ulang tahun ya, saya emang ada budget ya, budget untuk budget bisnis itu. Tetap ada modal ya teman-teman ya buat ngirim kue ulang tahun gitu ya. Terus anak saya barusan ulang tahun gitu ya, saya sengaja kirim hampers. Hampers ke tetangga, terus ke ini, kalau ini ilmunya dari Sinta ini ya, ilmu-ilmu kayak gini ya. Terus teman orang tua murid ya teman-teman ya, orang tua murid anak-anak saya gitu ya, teman-temannya itu saya kirimin semua gitu ya. Nah itu akhirnya jadi approaching gitu ya. Saya minta IG-nya pertama kali kalau ketemu kenalan itu langsung saya mintain, Mbak ada IG nggak gitu ya, sengaja gitu ya. Oh ada Mbak gitu ya. Terus saya langsung follow. Padahal saya udah lihat duluan, kan saya stalking sukanya. Nah itu saya follow, sengaja saya follow. Oh udah aku follow ya Mbak gitu ya. Oh iya ntar aku follow back, pasti di follow back. Nah di situ saya narik orang ke Instagram saya untuk tahu Hesta itu siapa, Hesta dan Doni itu siapa. Nah ini teman-teman nggak ada salahnya nih, nanti pas banget ya minggu depan materinya Cici Sally ya itu juga bermanfaat banget ya buat kita ya, itu untuk branding sosial media. Kita nggak perlu nempel banner ya teman-teman di jalan, Hesta Doni adalah agen asuransi prudensial, nggak perlu kayak gitu ya. Dengan sosial media kita gampang banget buat branding, dan bahkan saya ini nggak pernah, Hesta sama Doni nggak pernah belum pernah ngepost tentang produk prudensial langsung. Cara jualan kita nggak kayak gitu, udah dapetin di case. Ya, macam-macam ya. Style itu macam-macam ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi ini lebih kayak style marketingnya kita. Jadi kita meyakinkan orang dengan cara tidak meyakinkan mereka. Itu sih cara kita sih. Itu ibarat iceberg ya teman-teman ya. Jadi ini closing tuh itu hal ujung banget gitu. Kita sering banget closing cuma 5 menit gitu. Kayak kemarin yang closing 100 juta itu cepet banget. Dan by phone kita nggak ketemu sama sekali. Kita nggak pernah ketemu fisik sih. Sering banget kayak gitu yang nggak ketemu fisik gitu ya. Karena apa? Karena icebergnya itu gunung es yang dalamnya itu udah dalam. Jadi kita udah trust gitu ya, udah bolak-balik sengaja approaching gitu ya, udah building trust gitu lah, seperti itu. Itu yang. Nah, ini mau. Nah ini lanjut ya. Jadi opportunity itu it's everywhere. Jadi kesempatan itu di mana aja ya teman-teman ya. Nah ini menurut Hesta sama Doni ya, setelah kita obrolkan gitu ya, kita di bisnis itu isinya beruntung doang gitu. Nah ini ada 3 cara yang pasti kita lakukan. Maksudnya ini basic gitu, yang udah standarnya Hesta Doni lakukan gitu ya. Kalau mau approaching orang gitu ya. Yang pertama adalah balik lagi, sorry. Yang pertama adalah to get closer. Gimana nih biar caranya makin lengket gitu ya. Makin dipercaya gitu ya. Nah, jadi be more silent and listen. Ya, artinya kita lebih banyak diam untuk mendengarkan. Gitu. Ya, biar jadi bestie gitu ya. Ada tambahan? Paling gini sih, Kak. Ini cara saya sama Hesta. Jadi kalau kita ngobrol, kita pastikan selalu kita pastikan informasi itu datangnya dari dia. Sama kayak tadi kan, cerita terbaik itu adalah cerita tentang diri orang lain, bukan cerita tentang kita. Jadi kalau konteksnya saya lagi prospecting, itu saya lebih banyak mendengar. Itu beda, ya mungkin agak beda ketika saya mungkin di kantor atau di mana gitu, kita banyak bicara. Tapi ketika saya bertemu orang lain, saya pastikan mulut saya lebih banyak diam. Kenapa? Karena bisa jadi itu kesempatan mereka buat
menaruh bukan cuma percaya tapi harapan. Karena bisa jadi mereka di rumah lagi ada masalah, dia nggak tahu cerita ke siapa, kemudian ada Doni sama Asta tahu-tahu entah datang dari mana meskipun niatnya buat prospek, tapi kita nggak tahu bahwa Tuhan mungkin sedang mempertemukan kita selangkah lebih dekat ke prospekan ke closing yang lebih gede. Kita nggak tahu, tapi yang jelas adalah ketika kita ketemu dengan orang lain di luar presentasi produk ya, di luar presentasi produk kita lebih banyak diam dan mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, kita diam. Ketika kita diam, kita berpikir pertanyaan apa yang tepat buat mereka sampai mereka bisa cerita semuanya kita. Disitulah kita dapat trust sama harapan dari mereka. Jadi diamnya bukan berarti gitu, enggak ya. Jadi waktu Hasta sama Doni diem lagi dengerin, Hasta sama Doni itu lagi mikir pertanyaan apa ya selanjutnya biar dia tetap ngomong gitu ya. Jadi pemenang dalam suatu pembicaraan adalah dia yang banyak omong. Maksudnya dia yang energinya banyak terserap gitu ya. Nah, cara menghabiskan energi adalah dengan bikin dia banyak omong gitu. Bikin dia banyak bercerita. Nah, itu mindsetnya kayak gitu ya teman-teman, kalau lagi prospek, kalau lagi ngobrol sama orang gitu ya, itu yang kita pelajarin gitu ya. Jadi habis ini tanya apa ya? Nah itu diam, nah itu sambil mikir, otomatis diam loh teman-teman gitu ya. Dia banyak bercerita. Tapi kalau kita ditanya balik ya kita jawab ya. Cuman mungkin jawabannya nggak sepanjang dia berbicara karena ketika dia tanya sebenarnya dia ingin ditanyakan hal itu. Misal dia tanya kerja di mana? Dia tanya kerja di mana? Nah, kalau kerja di mana itu waktunya kita jualan ya. Tapi misal kalau ditanya keluarga lu gimana Don? Ya baiklah. Saya selalu langsung nge-switch kalau keluarga lu gimana, so far. Sehat-sehat aja kan. Nah itu. Tapi kalau ditanya kerja di mana, nah itulah jualan. Gua lagi bisnis gitu, ini itu. Itu sih. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua adalah apa? To get chance. Jadi untuk mendapatkan kesempatan gimana nih caranya? Nah ini ya. Asking in their manner. Ini mirroring ya teman-teman ya. Nah, ini kalau boleh cerita, ini jadi artinya itu kita bahasakan bersenang-senang dengan cara mereka. Pernah ya, kita itu mau closing ya teman-teman ya. Kita disuruh badminton dulu sama si Canas. Itu paling ini ya. Yeah. Ini kita ngapain di sini? Jadi itu kita datang itu jauh loh. Jauh. Itu ada di Cilegon. Itu Cilegon loh. Kita teman-teman. Perjalanan 1,5 jam gitu ya. Terus habis itu ayo cepetan buruan, ayo cepetan, udah mau pesenin gitu ya. Gue nggak expect sih dia itu beliau tuh pesenin kita gol loh. Dia pesenin itu gol. Ya emang enggak. Ya biasalah gol. Cuman ini dia udah bawain tuh raketnya bagus-bagus, sepatu saya sepatu kita bawa. Saya lupa bawa waktu itu sampai dipinjemin inilah akomodasiin. Pokoknya lu badminton dulu udahlah, kita happy gitu ya. Kita ya inilah bersenang-senang cara mereka. Dari habis itu pulang gitu ya, kita makan, masih dimasakin. Dia masak, cowok tapi suka masak gitu ya. Masak habis itu dia oke, gimana tak? Langsung. Dia orangnya langsung angkanya segini-gini dan closing ya, puji Tuhannya closing gitu ya. Jadi ya itulah bersenang. Terus yang lain sampai dia suka apa, tenis. Kita sampai beli raket tenis. Padahal nggak tahu cara main tenis gimana. Beli dulu aja gitu ya di Tokopedia gitu. Second tapi ya kebetulan itu jalan Tuhan juga ya, waktu pas kita nyari dapat second bagus gitu. Nah terus habis itu kita juga yoga terus sampai olahraga. Oh ya kemarin saya habis trekking ya. Itu kita emang pengen trekking ya ke Sentul sebelum puasa gitu ya. Nah dari situ saya juga dapat market ya teman-teman. Ini mungkin perlu bisa dilakukan juga ya sama teman-teman. Jadi saya trekking, posting gitu ya. Saya sengaja posting itu di Instagram karena story WA atau bukan di post feed. Kalau post feed itu tuh kalau hashtag ini cara hashtag Doni ya, disclaimer ya. Kalau di post feed itu yang serius-serius yang bisa branding. Oh siapa tuh hashtag Doni? Oh dia ini ya achievement lah. Terus kita nulis tentang apa, educate kayak gitu. Nah itu cara hashtag Doni. Nah tapi untuk engage gitu ya, untuk mengundang orang ngobrol sama kita, saya lebih suka di story. Nah itu ngefek banget. Nah waktu itu saya story, kita tracking, terus sengaja lokasinya nggak saya kasih tahu. Nah pastilah pada
tanya di mana tak, ayo. Terus itu selalu saya closing. Nah, ini juga ajaran Sinta nih. Cara mengakhiri pembicaraan adalah ngajak ketemuan. Nah, itu saya akhiri pembicaraan dengan, ayo kita trekking bareng. Nah, itu saya udah dapat berapa grup itu, banyak banget. Jadi saya ngajak trekking bareng gitu ya teman-teman. Nanti habis Lebaran sih karena puasa ya, banyak kan. Sayanya sama Doni puasa kan, gitu. Oke. Di sini adalah to get closing more gitu ya. Nah, ini hard work and let the Nah, ini mungkin udah mendekati akhir ya. Oh iya, Bu. Ya, puasa ajak bukber. Bisa apa Salim namanya channel kita lah buat nambah kesempatan ketemu orang. To get more closing, hard work and then let God work. Jadi ini prinsip yang kita semua udah tahu. Ini cuma reminder buat diri saya dan untuk teman-teman juga. Kalau emang teman-teman mau dapat closing ya sesuai pada umumnya. Seberapapun kemungkinan kita untuk mendapatkan keajaiban kebetulan itu akan dimulai dari yang namanya hard work. Dulu mungkin Ko Salim pernah cerita ya hard work, work hard, work smart, with heart. Nah, konsep awalnya adalah ada di hard work. Kemudian biarkan tangan Tuhan bekerja. Itu sih cara kita mendapatkan lebih banyak closing. Gak ada cara lain sih, tapi nggak ada cara lain selain kerja keras. Kerja keras. Ya seperti yang kita pegang juga ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya mereka sendiri. Nah, itu juga jadi pedoman kita. Oke. Kita lanjut. Nah, ini penutup ya, kesimpulannya ya teman-teman ya. Any luck has a secret gitu ya. Keberuntungan itu punya rahasia masing-masing. Kita mau nggak nih untuk membuka rahasia itu ya. Keberuntungan adalah bullshit. Kita nggak percaya keberuntungan ya teman-teman. Sampai kita mempersiapkan. Oke teman-teman. Selamat malam dari Hasta Doni. Sekian. Kalau ada mau pertanyaan boleh banget ya.